Nah, baik. Sebelum kelas kita mulai, jangan lupa untuk merapikan bangkunya terlebih dahulu, mejanya, atau mungkin ada sampah yang berserakan, jangan lupa dikutip. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Kita hadir semua hari ini. Nah, yang tidak berhubungan dengan pelajaran biologi silakan disimpan. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memberi kalian sedikit gambaran kecil ya mengenai materi kita pada hari ini. Nah, pernah nggak sih kalian sakit flu, demam berdarah ataupun mendengar istilah mengenai COVID-19? Nah, semua penyakit itu disebabkan oleh makhluk kecil yang tidak kasat mata. Nah, walaupun virus ini berukuran kecil, tetapi dia itu sangat berdampak besar. Bahkan dia bisa mempengaruhi dunia. Nah, bayangkan ya, sekolah itu diliburkan, kegiatan dihentikan, lalu rumah sakit penuh. Nah, itu semua karena virus yang tidak terlihat tadi. Nah, pada kali ini kita akan membahas siapa sih makhluk kecil ini yang bisa berdampak besar bagi dunia. Nah, oke. Kita lanjut saja ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai virus. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu virus? Mikroorganisme terkecil, Mbak. Oke, ya betul ya apa yang dibilang sama si Bibi, bahwa virus ini merupakan organisme mikro yang tidak kasat mata dan juga yaitu tidak bisa hidup sendiri tanpa salinan. Dia akan selalu bergantung kepada salinannya. Virus itu berukuran kecil, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, mereka ini membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak. Jadi, virus ini tidak bisa berkembang biak pada benda yang mati, tetapi dia bisa bertahan sementara pada permukaan benda mati. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sini ada perbandingan ukuran antara virus dengan partikel lainnya. Nah, bisa dilihat di sini ada sel darah merah pada manusia ini dan ada coronavirus. Kita misalkan itu coronavirus. Nah, coronavirus di situ berukuran 0,1 mikrometer, sedangkan jika dibandingkan dengan sel darah manusia itu berukuran 7 mikrometer. Itu terdapat perbedaan yang signifikan ya, bahwa
inang untuk berkembang biak. Kemudian virus itu terdiri dari DNA ataupun RNA yang dilindungi oleh lapisan protein yang dinamakan dengan kapsid. Nah, virus ini memiliki bentuk yang bervariasi, mulai dari bulat, ada yang seperti kristal, dan juga ada batang, dan hingga ada yang kompleks. Nah, bisa dilihat pada gambar, bagian yang paling ujung itu berbentuk seperti batang atau tabung ya, yang dinamakan dengan spiral. Kemudian ada icosahedron, ini memiliki bentuk seperti kristal bersegi banyak itu. Nah, gambar yang ketiga itu berbentuk bulat seperti virus corona. Dan yang ini merupakan struktur tubuh virus yang lebih kompleks, yang bisa dikatakan sempurna dari virus lainnya. Nah, di sini Ibu akan beri kalian trik tes di awal ya. Di sini ada merupakan struktur virus. Nah, bagi yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward. Nah, pada virus itu ada 3 bagian besar. Ini. Bagi yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward. Bagian yang paling atas itu apa? Saya, Bu. Silakan. Yang paling atas itu kepala, Bu. Ya, betul. Yang bagian yang tengah itu apa? Oke. Kemudian yang ketiga itu bagian apa? Ibu. Oke, baik. Ekor, Bu. Oke. Nah, bagian yang nomor 1 itu merupakan bagian apa? Kayak lo. Ya, silakan. DNA lo. Ya, betul. Yang nomor 2, ada yang bisa menjawab? Kapsid, Bu. Ya, betul. Nah, lanjut. Yang ditunjukkan oleh nomor 3, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Seluruh ekor, Bu. Oke, baik. Yang pada nomor 4 ada yang tahu? Seluruh ekor, Bu. Betul. Nah, terakhir yang nomor 5 ada yang tahu? Jarum penusuk, Bu. Ya, benar. Nah, bagi yang sudah menjawab, silakan mengambil reward yang depan. Silakan yang sudah menjawab untuk bisa Ibu ada juga pertanyaan. Bu, mana ini ya Bu? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi benar apa yang sudah Ibu sebutkan tadi. Bisa dilihat ya. Jawabannya benar semua ya. Nah, tadi Ibu sudah memberikan reward ya. Jadi Ibu akan jelaskan bagian dari struktur-struktur virus ini. Nah, bagian yang pertama itu ada kapsid, di mana kapsid ini itu melindungi materi genetik virus atau DNA RNA tadi dari kerusakan lingkungan dan membantu dalam proses penempelan serta masuknya virus ke dalam sel inang. Nah, kapsid ini tersusun atas protein-protein yang disebut dengan kapsomen. Oke. Kemudian ada struktur yang kedua itu ada DNA dan atau asam nukleat, di mana berfungsi untuk membawa informasi genetik yang diperlukan untuk replikasi virus di dalam sel inang. Nah, virus itu hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat, DNA ataupun RNA, ataupun tidak keduanya. Nah, kemudian struktur yang ketiga itu ada selubung ekor, di mana selubung ekor ini berfungsi untuk pegas atau piston yang menyusut saat infeksi. Yang berfungsi untuk menyuntikkan materi genetik virus ke dalam sel bakteri. Lalu ada serabut ekor atau tail fibers, itu berfungsi untuk mengenali dan menempel pada permukaan spesifik sel. Serabut ini bekerja seperti kaki yang membantu virus mencengkram bakteri dengan tepat. Lalu
struktur yang selanjutnya itu ada jarum penusuk, di mana struktur ini berfungsi untuk menembus dinding sel bakteri untuk membuka jalan bagi DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih virus itu berkembang biak. Nah, virus itu berkembang biak melalui dua siklus. Yang pertama itu ada siklus litik. Bisa dilihat pada gambar. Tahap yang pertama, siklus litik ini itu dinamakan dengan absorpsi, di mana serat ekor dan seludang ekor berikatan dengan reseptor membran sel. Nah, lanjut pada tahap yang kedua itu disebut dengan penetrasi, di mana tahap ini DNA fag meninggalkan kapsid menuju sel inang. Kemudian tahap yang ketiga itu disebut dengan sintesis, di mana DNA fag itu diproduksi bersama protein fag. Lanjut ada tahap selanjutnya itu ada perakitan, di mana tahap ini itu perangkat virus seperti kapsid akan diproduksi. Dan yang terakhir itu adalah tahap lisis atau pemecahan, di mana virion itu akan melepaskan diri dari sel inangnya. Oke. Lanjut pada siklus isogenik. Pada tahap awal hampir sama dengan yang litik tadi, tetapi yang isogenik ini memiliki banyak tahap ya dibandingkan dari yang di tahap litik tadi. Nah, pada fase pertama itu adsorpsi, di mana virus akan menempel pada dinding sel inang. Kemudian tahap yang kedua itu ada injeksi, bisa dilihat pada gambar. Virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Kemudian fase yang ketiga itu ada penggabungan, di mana virus membentuk satu kesatuan yang disebut dengan propagen. Lalu tahap yang keempat itu fase pembelahan, di mana propagen yang sudah terbentuk tadi itu hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintesis. Lalu tahap kelima itu disebut dengan fase pemisahan, di mana propagen aktif itu mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya. Dan yang keenam itu ada eklifase, di mana virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang. Yang ketujuh itu ada sintesis, di mana virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya. Yang kedelapan itu ada replikasi, di mana virus yang terbentuk direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kesembilan itu ada perakitan, di mana virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk. Dan yang terakhir itu fase lisis, di mana virus-virus nantinya mulai dibebaskan dari sel inangnya. Nah, di sini ada manfaat dan bahaya virus. Ternyata virus ini ada yang merugikan dan juga ada yang diuntungkan ya. Nah, manfaat virus yang pertama itu bisa digunakan dalam penelitian genetik dan juga terapi gen. Kemudian virus juga memiliki bentuk potensi untuk mengobati kanker. Lalu dalam pembuatan vaksin juga berguna, di mana dia dibuat dari virus yang dilemahkan atau yang dimatikan. Kemudian yang pada terakhir itu pengendalian hama secara biologis. Nah, virus yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit menular seperti flu, HIV, dan juga COVID-19. Nah, virus juga menyebabkan wabah hingga kematian. Kemudian, virus juga menyebabkan penyakit pada hewan seperti rabies dan flu burung. Kemudian, virus ini juga menyebabkan penyakit pada tumbuhan, yaitu mosaik pada tanaman bakau. Nah, baik, di sini ada grafik Batam mengenai perbandingan dampak positif dan negatif virus di Indonesia, di mana pada sumbu Y itu melambangkan jumlah dampak, pada sumbu X ini melambangkan ditinjau dari beberapa aspek yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, bagian yang warna hijau itu merupakan virus yang menguntungkan, sedangkan bagian yang warna merah ini virus yang merugikan. Bisa dilihat dari aspek kesehatan masyarakat,
ekonomi dan bisnis, dan juga infrastruktur dan kebijakan, ini dampak virus di Indonesia itu stabil. Sedangkan pada aspek pendidikan dan teknologi, ternyata virus yang menguntungkan itu lebih dominan daripada yang merugikan. Nah, sedangkan pada yang sosial budaya, virus yang dirugikan itu ternyata lebih dominan daripada virus yang diuntungkan. Kita lanjut. Bagaimana sih cara mencegah penyebaran virus? Itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah pencegahan. Itu yang pertama, itu bisa dengan mencuci tangan secara rutin. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker untuk menghindari penyebaran virus lewat udara. Kemudian menjaga jarak fisik atau social distancing minimal itu 1-2 meter ya. Lalu vaksinasi untuk mencegah penyakit tertentu, misalnya itu vaksinasi flu ataupun HPV. Oke. Nah, ada yang bisa menyebutkan kesimpulan kita pada hari ini? Oke, baik, Windy silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, virus merupakan organisme yang sangat kecil dan tidak dapat hidup tanpa inang. Nah, virus berkembang biak melalui proses infeksi dan replikasi dalam sel inang. Virus juga dapat memberikan manfaat dalam bidang medis, juga dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, pencegahan penyebaran virus sangat penting melalui langkah-langkah seperti cuci tangan dan vaksinasi. Oke, baik, terima kasih Windy. Nah, Ibu pengen tahu deh, kalian ada nggak sanak saudara atau kalian sendiri yang terkena COVID-19? Ada Bu, di rumah saya Bu. Ada. Ada, Nah, Bu. bagaimana cara Tiara agar mencegah penyebaran virus ini? Saya mengetahui orang itu tuh yang mau dekat-dekat sama dia, jadi dia diisolasi di kamar itu kalau nggak salah di sebelah rumahnya. Untuk yang lain, apakah ada kasus yang sama seperti Tiara? Oke, nggak ada ya. Nah, betul apa yang dibilang Tiara, cara mencegahnya itu dengan cara memakai masker, habis itu menjaga jarak, dan juga dengan vaksinasi juga bisa ya. Oke, nah di sini setelah materi yang sudah dijelaskan tadi, Ibu akan beri kalian studi kasus dan ini nantinya akan kalian diskusikan, ya. Coba salah satu dari kalian membacakan latar belakangnya. Bu, Ya, silakan. belakang pada akhir tahun 2019 penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Virus ini menyerang saluran pernapasan manusia dan menyebabkan gangguan kesehatan dengan gejala yang bervariasi dari ringan hingga berat. Oke, untuk penugasannya ada yang bisa membacakan? Ya, baik, silakan. Soal pertama, jelaskan bagaimana SARS-CoV-2 berkembang biak di dalam tubuh manusia. Yang kedua, apa saja dampak negatif COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana vaksin bekerja dalam mencegah penyebaran COVID-19. Yang terakhir, tuliskan 3 cara pencegahan penularan COVID-19 yang kamu ketahui. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin kalian membuat tugas ini dan nantinya akan kita bahas bersama. Oke? Akan Ibu beri waktu mencari jawabannya sekitar 20 menit. Silakan kerjakan. Di buku latihan Baik, atau perjalanan baru? Di buku latihan saja. Oke. Bu, ini acaranya. Kamu sudah ada pena? Ya.
soalnya nanti gua akan ingin kalian menjawab satu soal satu orang, oke? Ya Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke. Soal yang pertama, menjelaskan bagaimana SARS-CoV-2 berkembang biak di dalam tubuh manusia. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, silakan Tiara. Yang pertama itu SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh Bu, di mana itu tuh terjadi saat kita berbicara atau batuk atau bersin, yang mana virus itu bisa masuk melalui hidung, mulut atau mata, kemudian juga menempel dan masuk ke sel inang, di mana itu virus tersebut menempel dan kemudian berproses Bu. Kemudian juga replikasi penggunaan virus di dalam tubuh dan juga pelepasan virus baru, di mana nantinya virus ini menginfeksi sel-sel lain, kemudian menyebar dan menyerang sistem imun Bu. Mungkin itu jawaban saya Bu. Oke, baik. Ya, betul ya apa yang dibilang oleh Tiara tadi, bahwa virus ini berkembang biak dengan cara menempeli pada sel inangnya, itu pada tubuh manusia. Nantinya dia akan bereplikasi dan menginfeksi ke bagian-bagian yang diinangkannya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu apa saja dampak negatif COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi? Saya Bu. Baik, silakan Satya. Untuk kasus COVID ini Bu, yang saya tahu dari cerita Tiara tadi Bu, dampak sosialnya itu adanya pembatasan sosial atau isolasi Bu. Jadi orang-orang yang terkena COVID itu akan diisolasi sehingga tidak dapat merasakan interaksi terhadap orang banyak dan juga mungkin orang yang terkena akan merasa kesepian Bu. Terus pendidikan juga terganggu Bu, karena adanya pembatasan jarak antara orang, jadi pendidikan juga kemungkinan dibuat dalam sistem daring kan Bu. Kemudian juga ada dampak kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana tekanan ekonomi dan isolasi sosial itu dapat menyebabkan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya itu ada perubahan interaksi sosial, di mana adanya perubahan terhadap tradisi, perayaan dan juga kegiatan agama yang mungkin terganggu atau terbatas. Selanjutnya itu dampak ekonomi. Yang pertama itu mungkin ada terjadinya pengangguran atau PHK Bu, dikarenakan banyaknya perusahaan yang tutup atau mengurangi jumlah karyawannya. Terus juga adanya penurunan pendapatan, di mana UMKM itu sangat terdampak ketika adanya COVID-19 ini, di mana turunnya jual beli, daya beli pada masyarakat. Selanjutnya itu ada kontraksi ekonomi sosial. Selanjutnya itu ada gangguan rantai pasok dan ketimpangan ekonomi yang semakin datar. Nah, bisa kita dengar ya dari penjelasan dari Satya, itu ternyata banyak dampak negatif dari virus ini dalam kehidupan sosial, ekonomi, seperti kita akan diisolasi ataupun kalau di bidang ekonomi itu adanya PHK ya, pemecatan tenaga kerja, karena mungkin ada yang gulung tikar juga perusahaannya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, itu bagaimana vaksin bekerja dalam mencegah penyebaran COVID-19? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, baik. Cara vaksin bekerja adalah dengan membunuh virus-virus itu Bu. Yang saya tahu itu. Oke, ibu tambahin ya jawabannya. Nah, jadi vaksin ini itu melatih sistem imun agar mengenali dan melawan virus SARS-CoV-2 ini tanpa harus terinfeksi langsung. Nah, mungkin dengan yang pertama itu ada pengenalan antigen, di mana vaksin itu mengandung bagian dari virus atau materi genetik virus yang tidak berbahaya. Kemudian antigen ini merangsang sistem imun untuk mengenali musuhnya. Kemudian bagaimana respon imun? Respon imun itu nanti
gejala virus masuk di kemudian hari. Kemudian untuk perlindungan terhadap infeksi berat, nah jika seseorang yang sudah divaksin tetap terinfeksi, maka vaksin itu membantu mengurangi para gejala, mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian. Kemudian dia juga mengurangi penularannya, memperkecil kemungkinan seseorang sakit parah atau menulari orang lain. Nah, mungkin jawaban yang keempat ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. cara pencegahan penularan COVID-19 ini dengan cara memakai masker saat berada di tempat umum atau saat berinteraksi dengan orang lain. Lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, terutama setelah bersentuhan benda atau permukaan di tempat umum. Lalu menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dari orang lain untuk mengurangi risiko penularan. Oke, baik. Karena studi kasus kita sudah selesai didiskusikan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Cukup. Oke. Mungkin dengan berakhirnya studi kasus kita pada pagi hari ini, Ibu cukupkan ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum